warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ribu-ribu kali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai subuh ini, satu nikmat yang masih dititipkan kepada kita, yakni nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jarang Pak orang bisa sholat subuh jamaah tuh. Saya bisa dihitung, tapi sama istri di rumah jamaah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan takwa. Alhamdulillah diberikan kesehatan luar biasa, sehat walafiat, dalam keadaan yang sekarang lagi penuh wabah penyakit virus corona, tapi kita masih diberi kesempatan, kenikmatan oleh Allah, sehat walafiat untuk hadir untuk mengikuti sholat subuh berjamaah dan mengikuti majelis pengajian rutin suling subuh keliling. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, penutupnya Nabi, Khatamul Anbiya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, dijemputlah dan dituntun kita jadi seperti ini, yakni ad-dinul Islam wal iman, dengan keadaan hidup memeluk iman dan takwa kepada Allah dengan yang kuat. Mohon maaf untuk subuh ini saya membawa kitab kecil, jadi tidak pantas kalau saya ngasih ceramah yang di depan, di samping lebih tua dari saya, takkan saya ngasih ceramah. Lebih baik kita sama-sama ngaji dengan kitab yang tipis tapi bisa membuat tenang hidup. Salah satu kitab yang pernah kami pelajari di pondok pesantren. Pondok pesantren saya dulu, Pak. Saya ini orang Sukedani, bukan Jawa Timur. Istri saya yang Jawa Timur. Kebetulan istri itu murid saya di pondok dulu. Alhamdulillah dapat yang lebih muda dari saya. Nah, ini saya bawa kitab namanya Mabadi'ul Fiqhiyah, kitab fikih. Jadi kita hari ini belajarlah sedikit, sama-sama belajar, niat mencari ilmu. Saya tak bisa ceramah, Pak. Tak pantas saya menceramahkan bapak-bapak, ibu-ibu, nek, datuk. Macam mana saya mau ceramah, sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu lebih pintar dari saya. Tak enak saya. Dan yang tolong diingat, untuk pengajian saya ini modelnya santai, Pak. Jadi jangan tegang, nikmati jalan ngajinya, ketawa-ketawa bebas. Itu majelis, bukan khutbah Jumat yang serius, semua itu pengajian. Siapa? Bu? Nah, ada dia yang jawab. Siap? Nah, dah. Untuk pertemuan pertama saya ini, alhamdulillah kita mulai sekarang ya Pak ya, Bu. Sedap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin muslimat. Khususan ila musannif kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fuhum ala ma nawaina wa ala niyati sholih
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka karena saya yang punya kitab, yang lain tak ada kitab. Hari ini kita membahas tentang solat. Karena apa? Banyak lah, emang banyak kita yang melakukan solat tapi ilmunya masih dasar. Mohon maaf. Jadi tujuan saya bukan membenarkan, tapi kita sama-sama belajar. Yang tak tahu jadi tahu, yang tahu lebih tahu. Kalau saya salah dalam ucapan dalam kitab, dalam mengartikan, saya tolong diingatkan, tak apa-apa. Jangan sampai nunggu pengajian kita selesai langsung angkat tangan, maaf. Apa? Surya, Ustaz, Pak. Panggil ya nama saya Surya, udahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati, bab yang menerangkan tentang rukun sholat. Ada yang tahu rukun sholat? Tahu semua. Ada yang tahu berapa jumlah rukun sholat? 13. Di kitab Mabadi'ul Fiqhiyah jumlahnya 13. Di kitab Fathul Qorib jumlahnya ada 16. Di kitab Fathul Mu'in jumlahnya ada 18. Karena apa? Setiap tumakninah, kalau di kitab yang tebal-tebal itu dipisah. Ruku, tumakninah, iktidal, tumakninah, ini udah 4. Jadi di kitab ini diringkas. Di kitab ini Arkanus sholati arba'ata asyara. Nah, Arkanus sholati yaitu rukun-rukun sholat. Ngapa saya bahas tentang sholat? As-sholatu imamuddin. Kalau sholat udah bagus, kalau sholat udah sah, udah dijaga sehari 5 kali, kadang ada yang 7 kali, sama sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat safar, mau bepergian ke Tapang, sembahyang sunnah dulu. Nah, maka saya bahas tentang sholat untuk pengajian kita subuh ini. Walaupun dasar tidak apa-apa ya Pak, Bu. Yang penting kita betulkan satu persatu, belajar satu persatu tentang rukun sholat menurut kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Nah, arba'ata asyara di kitab Mabadi' Fiqih ternyata ada 14. Lihat, arba'ata asyara 14 rukun sholat. Jadi ada berapa? Ngantuk ke nih? Aduh, bisa ngantuk Pak. Rukun sholat ada 14. Al-awalu, yang pertama menurut kitab Mabadi'ul Fiqih, al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi yang kuasa, yang kuat. Kalau tidak mampu berdiri, duduk tak apa-apa. Kalau tidak mampu duduk sambil baring tak apa-apa. Kalau tidak mampu baring, kedap-kedip mata, Allahu Akbar, Allah, tak apa-apa. Kalau udah tak mampu semua, kita yang nyolatkan. Dia baring di sini, kita yang solatkan di belakang. Dah enak. Yang pertama yakni rukun solat al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi yang mampu. Nah,
Perlu diketahui berdiri bagi yang mampu ini, yang mampu ya. Soalnya apa? Tuhan Allah tidak akan memaksa. Kalau tak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk dan selanjutnya macam tadi. Tak usah dipaksa. Kalau kaki sakit, sholat sambil duduk tak apa-apa. Kalau tak bisa, sambil baring, tak apa-apa Pak. Jadi kalau kita faham dengan ilmu fikih insya Allah tenang, hidup tenang, urusan dengan Allah tenang. Jadi yang pertama yakni berdiri bagi yang mampu, yang kedua asani, yang kedua an-niyatu, niat. Nah, niat ni letaknya di mana, Pak? Bu? Oh, Bu. Letaknya niat di mana, Bu? Nah, asani an-niyatu, letaknya niat itu di hati. Kapan niat diucapkan, diselesaikan? Yakni ketika, kan ada biasa usolli fardal maghribi, terus Allah. Itu benar? Itu betul. Tapi ada yang lebih betul menurut kitab. Saya tunjukkan rahasianya. Ketika kita melakukan sholat dan mengucapkan niat di hati, kapan waktunya? Ketika takbir. Sebelum sholat, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat dulu. Kali enggak kita sebelum sholat ada gurau-gurau, lupa dengan Allah, kita syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Allah. Ketika Allah, niat masuk. Allah usolli fardhu. Niat ya. Jadi niat letaknya di hati. Di hati. Ketika takbir langsung niat di dalam hati. Kalau usolli fardhu subhi rakaat ini Allahu akbar, itu lafaz niat. Nah, lafaz ya. Kalimat niat, bukan niatnya. Yang niat itu letak di hati. Kalau takbir langsung Allahu akbar. Nah, ketika baru selesai niat. Dipaskanlah, belajar pelan-pelan, tak masalah. Tak bisa belum pertama belum bisa, tak apa-apa, Pak. Walaupun sebelum takbir niat, membacakan niat, tak apa-apa, betul. Tapi saya tunjukkan yang lebih betul di mana-mana niat letaknya di hati, bukan di mulut. Dah selesai tentang niat. Ada pertanyaan, Pak? Bu? Alhamdulillah ada. Asalisu yang ketiga, takbiratul ihrami. Takbiratul ihram, paham? Tidak ada masalah tentang takbiratul ihram gitu, Pak. Yang ketiga takbiratul ihram. Niat takbiratul ihram. Ingat. Inilah saya bahas sedikit. Saya berdiri dulu. Takbiratul ihram ketika kita gerakkan tangan, ketika gerak 3 kali waktu sholat dalam satu rukun, kan sholat kita batal. Jadi gini, takbiratul ihram, Allahu akbar, niat dah masuk. Tapi yang buat salah kita, mohon maaf Pak ya Bu, saya berdiri, yang buat sering salah apalah? Allahu akbar, gerakan kepala nih, ini gerak nih. Takbiratul ihram itu bukan ini, Pak. Kalau orang yang tidak ada tangan, dia coba nih. Nah, kan tidak bisa. Jadi Allah, pas takbir, awas, hati-hati. Tangan, 2 tangan, 2, ini 1 tangan. Menurut kitab ya, bukan saya, Pak. Allahu akbar, 2 tangan itu udah 2 gerakan. Yang diingat-ingat. Jadi jangan diulangi lagi, saya tolong. Allahu akbar. Nah, ini kepala. Ini udah gerakan, 1 gerakan, 3 gerakan dalam 1 rukun, batal dong. Apalagi Allahu akbar, batal. Dah selesai tentang takbiratul ihram. Walaupun sedikit saya kabarkan, Pak. Saya soalnya dapat ilmu agak banyak-banyak benar.
Udah ya, takbiratul ihram udah selesai, jadi paham. Jangan sampai takbiratul ihram itu dianggap ngangkat tangan sambil ngomong Allahu Akbar. Bukan. Yang takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Betul Pak Ustaz? Ya, jadi gitu. Yang keempat. Nah, sekarang dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, ar-rabi'atu yang nomor 4, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini rukun qauli apa rukun fi'li, Pak, Bu? Al-Fatihah ini rukun qauli apa rukun fi'li, Bu, Pak? Al-Fatihah itu rukun qauli, ucapan. Qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Al-Fatihah. Membacanya ketika sholat gimana? Rukun qauli itu, Pak, Bu, dilakukan, dibacakan minimal dengar telinga sendiri. Minimal terdengar telinga sendiri. Jadi ada orang yang sholat, yang sembahyang, tapi dia membaca Al-Fatihah, mulut tak bergerak, suara tak keluar. Qiraatul Fatihah itu tak sah. Yang lalu udahlah berlalu, belum tahu. Sekarang kita pelajari. Membaca Al-Fatihah setelah imam waladhdallin, amin, selesai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Keluarkan suara minimal terdengar telinga kita sendiri. Kadang kalau waktu saya di pondok tuh, Pak, macam apa? Macam kumbang masjid atau musola ngomong-ngomong. Soalnya mereka semua Bismillahirrahmanirrahim. Padahal imam terus nih sholat membaca surat. Nah, itulah yang namanya rukun fi'li, rukun qauli. Membacanya minimal kedengaran telinga kita sendiri. Yang lalu kalau tidak pernah macam itu, sekarang kita perbaiki. Sama-sama kita memperbaiki. Sholat remeh, setiap hari sholat. Ada yang sholat 5 waktu, ada yang tidak puas ditambah lagi dengan sholat sebelum sholat rawatib, ditambah lagi sholat duha. Yang tidak puas lagi ditambah lagi dengan sholat tahajud, sholat witir. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, semua sia-sia. Karena apa? Kewajiban kita mencari ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Udah mulai digendong bapak kita, ibu kita dulu agak kecil, itu dah wajib mencari ilmu ilal lahdi sampai liang lahat. Kalau belum mati usah berhenti mencari ilmu. Lanjut. Alhamdulillah selesai yang rukun yang keempat. Masih panjang nih. Ini berapa jam, Pak? Dok, berapa jam, Dok? 30 menit. Nah, 30 menit ini. Cepat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu yang nomor 5, ar-ruku'u, ruku. Allah, praktek terus kalau udah fikih ini. Ruku, ingat berbagi ilmu ya, Pak. Kalau ruku menurut Buya Yahya, ya, Buya Yahya mengkaji dari suatu kitab Kifayatul Akhyar, tangan lurus. Tuh, mohon maaf. Tangan lurus. Karena apa? Kalau tidak kalau tidak kita bahas ini bahaya tuh, Pak, ya. Tangan lurus ke dengkul, lutut. Posisi seperti ini. Tidak boleh ada yang gini, tidak boleh ada yang gini. Tangan lurus. Kalau saya dulu wasih sekolah,
Di pondok tu Pak, ada Pak Kiai waktu sholat dia tak ikut jamaah, dia bawa gelas isi air setengah, pas rukuk ditaruh satu. Kalau tumpah berarti kan lurus, kalau tumpah berarti kurang lurus. Gampang, tak usah dipaksa Pak. Sholat itu yang penting rukunnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, selesai. Apalagi ditambah wiritan, zikir setelah sholat, insyaallah. Ruku, selesai ruku, paham Pak, Bu? Paham, alhamdulillah. Lumayan, dapat 5. Asadisu yang nomor 6, al-i'tidalu. I'tidal itu berhenti sejenak, tenangkan hati. Sami Allahu liman hamidah, diri lagi. Sami Allahu liman hamidah. Biasa yang di sini boleh, sini boleh. Berhenti sebentar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Selesai. Langsung sujud. Itu i'tidal. Ya. Jadi tidak lama-lama. Yang penting hati sudah tenang. Tidak perlu lama benar, tidak. Mengistirahatkan sendi-sendi sebentar sambil membaca doa. Kalau ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Kalau sujud kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebentar habis duduk, diri lagi, duduk lagi. Itu i'tidal, tenang, biar tak letih. Kadang ada yang sholat tuh tetot, ada i'tidalnya tak terpenuhi ya. I'tidal. Asadisu, oh ya Allah, mohon maaf. Asadisu yang nomor 6, al-i'tidalu. I'tidal, ngapa tak diingatkan saya tadi? Pak, i'tidal itu berdiri setelah ruku. Yang namanya berhenti sampai tenang itu tumak nina. Bapak Ibu diam semua, ngantuk kali. Ingatkan Bu saya Pak kalau saya salah. Saya bukan ustaz, kita sama. Kadang siang saya di kos, bapak saya nukang azan sholat bawa balik. Sama Pak, ingatkan ya saya Pak. Salah. Ya salah. I'tidal lu berdiri setelah ruku, bukan berhenti sejenak. Coba ingatkan saya gitu Pak, Bu, biar tidak salah gitu. Mohon maaf ya Pak, Bu. Dimaafkan tak nih Pak? Inilah pengajian kalau subuh ini banyak orang yang ngantuk. Nampak seru ngaji, tapi ada yang ngantuk. Mudah-mudahan kita yang di sini bukan dari golongan tersebut. Asabiu yang nomor 7. Nomor 7 as-sujudu, yaitu sujud. Sujud ya. Ada di salah satu kitab Fathul Mu'in dan Kifayatul, sujud tangan dibuka sedikit. Ini sujud. Ini tangan, baru tangan. Ini kening, hati-hati yang berkopiah. Naikkan sedikit. Ini harus menempel di di sajadah ataupun tempat sujud. Ini harus hati-hati yang berkopiah. Jangan. Nah, kalau gini sujud tak bisa masuk. Awas rambut ibu-ibu, adik-adik, atau ingat rambut jangan sampai menutupi kening. Karena kalau menutupi udah tidak sah. Kita hati-hati. 1, kening, hidung, tangan, kaki, lutut, semua nempel di tempat sujud sajadah.
Jangan sampai rambut kening nempel tapi ada rambut segini. Nah, ini udah tidak boleh. Posisi kaki, gimana Pak? Nah, kalau udah illa darurat, udah darurat, kalau takut, tak benar-benar takut dengan wabah corona penyakit, kalau kita kena penyakit besok mati kita tak sholat, malah bahaya. Illa darurat tak masalah. Ada yang ada emang banyak masalah khilafiyah. Perbedaan pendapat itu bukan dari kita, dari ustadz sekarang, bukan dari kiai sekarang. Dari zaman dulu udah ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Jangankan kita yang orang awam, orang dulu yang pandai udah berbeda pendapat. Imam Syafi'i sama Imam Malik udah lain. Imam Hambali sama Imam Maliki udah lain. Kan imam yang setelah dijanjikan masuk surga, apalagi kita. Masuk surga tak pantas, masuk neraka tak kuat gitu nih. Jadi posisi kaki ya, ini posisi kaki penting juga, posisi kaki ya. Cuman ya, mohon maaf ya Pak, soalnya fikih banyak praktek. Nah, kaki posisinya seperti gini. Bukan gini, bukan gini. Paham? Emang susah, tapi gampang kalau dipelajari. Jadi posisinya kaki nekuk apa? Ya bengkong Pak. Nah, gini, kaki gitu gini. Bukan lurus, bukan gini. Dah, selesai. As-sujudu sujud. As-saminu yang nomor 8. Al-julusu duduk baina sajadataini antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, setelah sujud duduk lagi. Itu duduk antara dua sujud. Tetap memakai tumak nina. Setiap gerakan sholat tumak ninah dan dijaga gerakan tangan atau tubuh kepala. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini tidak apa-apa, walaupun digini-gini tidak apa-apa, tenang tidak apa-apa. Jangan sampai asyhadu alla ilaha illallah ini salah. Ini udah gerakan. Duduk di antara dua sujud. At-tasi'u yang nomor 9. Tumak ninatu yaitu tumak nina. Tumak nina berhenti sejenak sampai tenang. Fi kulli di setiap gerakan sholat, tumak ninah di setiap gerakan sholat. Al-ashiru yang nomor 10. Ingat ya, tumak ninah di setiap gerakan sholat. Mulai Allahu Akbar, mulai niat itu udah ada tumak ninah. Nomor 10, al-julusu duduk li tasyahudil akhiri, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. Membaca ini pun hukumnya rukun qauli. Kalau at-tahiyat tak berbunyi, mulut tak nampak mulut, suaranya tak terdengar telinga sendiri, hukumnya tidak sah. Tidak sah. Ini di kitab, bukan saya yang ngomong ya, kitab. Al-julusu li tasyahudil akhiri, duduk tasyahud akhir. Al-hadiyah asyara yang nomor 11. Nomor 11 at-tasyahudi akhir, duduk tasyahud akhir. Nah, yang nomor 11 ini li tasyahudil akhir, duduk tasyahud akhir. Nah, yang nomor 11 at-tasyahudil akhiri membaca isinya tasyahud akhir. At-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatulillah asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begini,
Ada yang salah satu di kitab Sunan Abu Daud, kitabnya segini tingginya. Ada yang begini. Semua boleh. Yang tak boleh itu yang tak sholat. Semua boleh. Tenang. Tak ada jari. Kan hanya gara-gara jari ya udah nyalahkan orang kadang. Ada yang gini asyhadu alla ilaha. Gara-gara jari jadi perkelahian banyak. Macam mana kalau orang tak punya jari, Pak? Kan kasihan. Itulah hal-hal gampang, hal-hal yang remeh tak usah dibesar-besarkan. Dah asyhadu alla ilaha illallah, ya kita gini boleh, kita gini boleh, kita gini boleh. Diam kan enak, ngapa gini-gini. Asaniya asyara yang nomor 12, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca solawat kepada nabi di tasyahud. Ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada at-tahiyat. Itu hukumnya rukun. Jangan kalau udah hafal doa tahiyat, udah. Sholat tetap sholat dimanapun, kapanpun, seberdosa apapun kita, seberdosa apa, sehina apa kita, tetap lakukan sholat. Contoh, mohon maaf, saya contoh judi, mutar nih judi, main daun, judi Pak ya, bukan main daun dia, judi pakai duit, pakai taruhan. Pendengar Allahu Akbar, sholat. Maksiat, pacaran, mohon maaf, contoh saya yang gini-gini, anak muda sekarang lah, dimanapun gitu, maksiat atau pas pacaran. Bukan anjuran saya untuk pacaran ya, saya mencontohkan. Kedengar azan, sholat. Sependosa apa kita, paling hina kita, tetap lakukan sholat. Tetap jangan sampai tinggalkan. Nah, jadi yang nomor 12 yakni membaca sholawat kepada Nabi, sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tasyahud akhir. Fit tasyahudil akhiri, di dalam tasyahud akhir. Asalisa asyara yang nomor 13, assalamu, membaca salam. Salam yang pertama itu hukumnya rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama wajib didengarkan telinga sendiri. Balik lagi ke rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Itu salam. Paham? Paham. Alhamdulillah. Atau. Membaca salam. Jadi salam yang pertama itu rukun qauli. Jadi wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. Dan yang terakhir ar-rabi'a asyara, yaitu tertib mulai dari niat sampai salam kita berurutan. Mulai salam sampai mulai niat sampai salam berurutan. Ingat, hati-hati ya Pak dalam sholat. Dalam sholat hati-hati bacaannya. Yang panjang dipanjangkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Apalagi imam-imam, kalau kita jadi imam, minimal imam rumah tangga kita di rumah ngimamkan istri anak kita, beri contoh yang baik. Kalau tidak bisa ngaji, belajar ngaji. Kalau tidak ada guru, pergi ke rumah saya kalau saya ada. Kalau posisi saya di Sukadani, kalau di Surabaya takkan mungkin. Kita sama-sama mencari ilmu. Tak ada kata telat untuk mencari ilmu. Kenapa saya ambil sholat? Karena alhamdulillah daripada dulu waktu saya sebelum mondok, sekarang di kabupaten kita luar biasa minat pagi sore main. Yang anak muda maghrib balik sholat. Malam bawa motor laju-laju.
siang sholat. Bayangkan kalau Allah udah ngasih hidayah. Jangan sering memandang orang yang tak sejalan dengan kita dianggap dosa, dianggap pendosa. Jadi ada orang yang jarang sholat, terus kita datang, ahli neraka, tidak usah diteman, jangan. Belum tentu. Karena apa? Nanti ini udah di akhirat, ya. Di hadis di salah satu kitab Sunan Abu Daud, di sebelah kiri atas. Jadi gini, yang banyak nanti kelak penghuni surga adalah orang-orang yang ahli maksiat tapi mereka bertobat. Isi neraka orang-orang yang alim tapi menjadi sesat. Urusan untuk menilai orang lain udah ada malaikat. Anak-anak tak sholat, ya anak-anak tak sholat. Ada orang tak sholat Jumat, udah doakan. Jangan, kalau kita mengingatkan belum tentu hati dia tak sakit. Hukumnya membuat sakit hati orang dosa. Kita doakan, kita ingatkan baik-baik. Jangan sampai mengasih label orang itu ahli neraka, ahli maksiat, pasti masuk neraka. Jangan. Karena hadis dah ngomong nanti kelak kalau di akhirat itu kalau orang sudah mati, surga akan banyak dihuni orang-orang yang ahli maksiat tapi mereka bertobat, bukan orang yang alim tapi mereka menyesatkan. Perlu sekali diingat. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama saling mendoakan, khususnya mendoakan diri kita sendiri, doa untuk keluarga-keluarga kita, supaya kita semua diampuni oleh Allah, diberikan kehusnul khotimahan ketika mati, ketika meninggal. Meninggal dalam keadaan senyum, sudah dijanjikan Allah surga untuk kita, kan enak. Nah, berhubung ini baru musim tahun baru, ada 3 golongan orang. Yang pertama, orang yang merugi, orang yang celaka, yakni amalan ketika tahun yang lalu lebih banyak daripada tahun sekarang. Itu termasuk golongan orang yang celaka. Maksudnya apa? Maksudnya apa, Pak? Jadi tahun lalu kita rajin benar ke masjid, rajin sholat, rajin puasa. Udah selesai puasa 1 bulan Ramadan, kurang puas, ditambah lagi puasa Syawal. Belum puas lagi, ditambah lagi puasa Senin Kemis. Ditambah lagi belum puas, ditambah puasa Daud, Senin, Rabu, Jumat, Minggu, Selasa. Nah, ditambah lagi sholat. Kalau bisa untuk tahun selanjutnya lebih baik lagi. Karena kalau amal ibadah kita di tahun yang lalu lebih banyak daripada tahun sekarang, kita termasuk golongan orang yang celaka. Yang kedua, golongan orang yang merugi. Rugi. Jadi iman, takwa, sholat kita, ibadah kita tahun lalu sama persis dengan tahun ini. Tahun lalu sholat subuh, sekarang sholat subuh, ya. Cobalah tahun lalu sholat subuh, tahun sekarang sholat sebelum subuh ditambah sholat subuh. Nah, jadi golongan yang kedua orang merugi, yakni amal ibadahnya sama dengan amal ibadah yang amal ibadah tahun kemarin sama dengan amal ibadah tahun ini. Tidak ada peningkatan. Itu manusia termasuk golongan orang yang merugi. Dan yang terakhir adalah termasuk golongan orang yang bahagia, yang beruntung. Amal ibadah tahun ini tahun kemarin dilakukan, tahun ini ditambah lagi. Sedekah tahun lalu 1 bulan 1 juta, sekarang ditambah lagi 1.500.000. Tahun kemarin biasanya sholat fardu, ya, sekarang ditambah sholat sunnah. Pokoknya itulah memperbaiki diri dari tahun ke tahun. Nah, ini ada itu bocoran sedikit tentang amalan yang tak pernah dihentikan oleh Nabi Muhammad. Ini dipegang, Pak, kalau bisa dilakukan. Jadi saya dapat dari Pak Kiai saya,
Satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan, yang lain emang tidak ditinggalkan, tapi ada satu sholat yang disayangkan Nabi setiap hari dilakukan, adalah sholat witir. Sholat witir. Sholat witir itu ada 1 rakaat, ada 3 rakaat, ada 5 rakaat, sampai 11 rakaat. Jadi sampai sekarang saya masih ingat, dipesankan kiai saya, dan alhamdulillah saya istiqomah, lakukanlah sholat witir. Karena Nabi pada zaman dulu setelah bulan puasa, setelah bulan Ramadan, beliau tetap melakukan sholat witir walaupun 1 rakaat setelah isya. Khawatirnya apa? Sholat witir itu pengganti kita ketika kita bangun subuh kesiangan. Jadi biasanya sholat tahajud, terus gak sholat tahajud, tergantikan oleh witir, langsung kita sholat subuh. Jadi gitu. Itu sholat sunnah yang sangat disayangi oleh Nabi, yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah, waktu tidak buat jam. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat barokah dari Musanniful Kitab Mabadiul Fiqhiyah bisa kita dapat. Ilmu yang kita dapat ilmu yang barokah. Rezeki yang kita dapat rezeki yang lancar, yang halal, yang barokah, yang banyak. Semoga kita diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dikuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah gerakan dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.